Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran praktikum melalui daring. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendemonstrasikan atau membahas tentang praktikum pemberian obat injeksi melalui vena atau injeksi intravena. Pemberian injeksi intravena ini kita lakukan sesuai dengan program daripada rencana asuhan keperawatan, di mana hasil kolaborasi ada pemberian obat, apakah itu antibiotik, analgetik, antipiretik, antiemetik, sesuai dengan hasil kolaborasi dengan dokter yang harus diberikan kepada pasien sesuai dengan jadwal terapi yang sudah direncanakan. Nah, nanti akan kita demonstrasikan cara pemberian obat intravena ini. Yang pertama yang melalui intravena melalui selang impuls ataupun saluran impuls, dan yang satu lagi adalah intravena melalui langsung kepada pembuluh darah pasien, ya, melalui vena pasien secara langsung. Baik, untuk mengawali kegiatan kita kali ini, mari kita sama-sama baca bismillah. Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk tindakan injeksi intravena ini sesuai dengan SOP yang berlaku di Prodi D3 Keperawatan Stikes Ahmad Dahlan Cirebon adalah sebagai berikut. Yang pertama, antiseptik gel atau hand sanitizer. Selanjutnya ada pengalas untuk melindungi area sekitar lokasi tindakan supaya tidak memotori laken pasien ataupun baju pasien. Selanjutnya ada nirbeken atau bengkok untuk kita membuang sampah bekas pakai setelah melakukan tindakan. Selanjutnya ada beberapa ukuran daripada spade yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada needle pengganti ataupun jarum untuk mengganti setelah kita melakukan mengambil sediaan obat. Sebelum kita memasukkan ke tubuh pasien, kita ganti dulu jarumnya dengan yang baru supaya memberikan rasa nyaman, tidak mengurangi ketajaman daripada jarum tersebut. Selanjutnya ada alkohol swab dalam tempatnya. Selanjutnya di sini ada jenis sediaan obat, ada dalam bentuk vial, ya, kemudian ada dalam bentuk ampul. Ya, nanti kita akan sama-sama mempraktekkan menyiapkan sediaan obat dari baik dalam bentuk vial ataupun ampul. Selanjutnya di sini ada plester dan juga gunting perban atau gunting plester. Di sini diperlukan untuk injeksi intravena secara langsung. Namun untuk injeksi intravena melalui selang infus, untuk plester dan gunting perban ini tidak diperlukan. Selanjutnya ada tourniquet. Tourniquet ini juga diperlukan untuk injeksi intravena secara langsung, ya, yang kita lakukan. Selanjutnya di dalam instrumen di sini ada masker, kemudian ada handscoon, dan juga ada kasa. Kasa ini digunakan nanti untuk melindungi tangan kita saat kita memecahkan badan ampul. Selanjutnya juga tidak lupa kita membawa buku rencana pemberian obatnya atau buku jadwal pemberian obatnya untuk kita dokumentasikan setelah kita memberikan ataupun melakukan tindakan kepada pasien. Nah, itu adalah alat-alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, baik, kita langsung saja untuk mempraktekkan tindakannya. Setelah kita menyiapkan alat-alatnya, selanjutnya kita ke pasien. Selamat pagi Bapak, betul dengan Bapak A, gitu ya. Kemudian kita pastikan ataupun sesuaikan dengan gelang yang ada di pasien tersebut. Selanjutnya kita komunikasi secara praktik. Bapak masih ingat dengan saya Yani dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Sesuai dengan rencana perawatan di sini pada jam
12 ini Bapak ada jadwal untuk pemberian obat ya Pak ya. Nanti obatnya akan diberikan melalui vener ya Pak ya, karena di sini Bapak sudah terpasang infus, satu nanti akan diberikan disuntikan melalui selang infus Bapak, dan nanti satu lagi akan disuntikan melalui vener Bapak ya. Obat yang akan diberikan di sini adalah antibiotik Pak ya, untuk mengurangi infeksi pada Bapak, dan juga di sini ada antiemetik untuk mengurangi mual yang terjadi pada Bapak. Tempatnya di sini waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bila Bapak bersedia, maka saya akan siapkan alatnya dan tempatnya dulu. Selanjutnya, setelah kita minta izin dan minta penjelasan, kita tutup dulu sampiran. Kita jaga privasi pasien, dan juga kita bisa menyalakan pencahayaan supaya pada saat melakukan tindakan kita bisa dibantu dengan penerangan yang cukup. Selanjutnya kita cuci tangan. Kemudian kita pakai handscoon. Tidak lupa kita juga gunakan masker untuk proteksi diri kita. Setelah kita menggunakan APD, selanjutnya kita siapkan dulu sediaan obat. Di sini akan pertama kali saya praktekkan adalah kita menyiapkan sediaan obat dalam bentuk vial. Di sini masih dalam bentuk serbuk, sehingga kita memerlukan cairan untuk pencampurnya atau pengoplosnya. Biasanya itu water for injection ya, atau aquabides, atau kalau tidak ada kita bisa gunakan NaCl 0,9%. Nah di sini di dalam obat ini kita harus pastikan benar obat ya, sesuai dengan jadwal pemberian obat yang harus diberikan kepada pasien. Kemudian di sini akan tertera nama obat, kemudian dosis obatnya, kemudian juga ada cara pemberiannya. Kita harus pastikan sudah sesuai dengan yang akan diberikan. Setelah kita pastikan, selanjutnya untuk obat vial ini kita perlu pengoplos ya. Sebelum dioplos kita siapkan dulu spetnya, kita buka untuk spet baru. Bekasnya kita simpan di bengkok. Kemudian untuk spet baru ini kita perlu kencangkan dulu dengan memutar bagian middle-nya, kemudian kita keluarkan udara yang ada supaya kita lebih mudah saat kita mengambil sediaan obat yang sudah kita campur tadi. Selanjutnya setelah disiapkan untuk vial, di sini kita buka aluminiumnya, akan tampak karetnya. Selanjutnya kita swab dulu atau desinfeksi dulu dengan menggunakan alkohol swab, baik karet obatnya atau karet vial, dan juga sisi daripada aquadesnya ataupun cairan pengoplosnya ya. Setelah itu kita ambil cairan pengoplos sesuai dengan ketentuannya ya. Biasanya dioplos antara 4 sampai 5 cc. Oke. Selanjutnya setelah kita ambil cairan pengoplos, kita masukkan ke dalam vial, ke dalam obatnya yang sudah kita desinfeksi. Kemudian kita campurkan atau larutkan. Selanjutnya kita tutup dulu jarumnya dengan one hand dan kita simpan di dalam instrumen dulu. Kemudian kita larutkan, kita kocok bagian obatnya supaya dia terlarut. Ya, setelah berubah menjadi larutan,
kita ambil kembali isian obat ini sesuai dengan dosis yang diperlukan. Untuk penghitungan dosis kemarin kita sudah bahas ya. Jadi di sini untuk Pak Ahmad ini akan mendapatkan ceftriaxonnya 1 gram, sehingga kita mengambil seluruh isi daripada antibiotik yang ada di dalam vial ini. Setelah tercampur, maka kita ambil kembali isian obat tadi. Kita tarik kembali untuk dimasukkan ke dalam spek dengan menahan, tetap menahan tabung ya, dan juga atau vialnya dan juga badan speknya sampai semua obat masuk ke dalam spek. Selanjutnya kita tutup dulu. Kita tutup, dan selanjutnya karena ini sudah beberapa kali tusuk ke vial, maka supaya memberikan rasa nyaman ke pasien, kita ganti jarumnya dengan needle yang baru ya. Kita lepas dengan cara diputar, kemudian kita ganti dengan needle yang baru, pasangkan kembali. Nah, kemudian kita keluarkan udara yang ada di dalam spek. Jadi kita keluarkan dengan cara tadi menarik udara dan mengeluarkan perlahan-lahan dalam kondisi tertutup ya, sampai pastikan tidak ada udara di dalam badan spek. Nah, ini berarti sudah siap nanti untuk diberikan. Kita simpan dulu di dalam bak instrumen. Nah, selanjutnya di sini akan saya praktekkan untuk pengambilan obat dalam sediaan ampul ya. Untuk sediaan ampul di sini biasanya ada tanda titik untuk area pemecahan ampul, dan biasanya ada cairan yang di bagian atas, maka kita putar untuk supaya cairan bisa ataupun obatnya bisa semuanya larut di dalam badan ampul. Setelah itu kita desinfeksi dulu leher ampul ini ya, bagian leher ampul kita desinfeksi, kemudian kita siapkan speknya sesuai dengan ukurannya. Kita kencangkan dulu, spek baru kencangkan, udara kita keluarkan, baru kita patahkan leher ampul dengan bantuan kasa ya, dengan kita lindungi tangan kita dari kasa dengan cara ditekan ya, menjauhi badan kita, dan sudah sudah terpisah antara leher ampul dan badan ampulnya, dan obat akan siap diambil. Kita ambil isi obat tadi, pindahkan ke spek. Sama halnya dengan yang pengambilan obat dalam vial. Setelah obat berpindah ke dalam spek, kita ganti needle-nya dengan needle yang baru. Dengan cara diputar, dilepas. Selanjutnya kita ganti dengan needle yang baru. Kita letakkan dan diputar sampai terfiksasi dengan baik, dan keluarkan udara yang ada di dalam badan spek. Ya, sekarang kita sudah mempunyai dua sediaan obat yang siap diberikan kepada pasien melalui intravena. Nanti akan saya praktekkan satu melalui selang infus, yang satu melalui vena pasien secara langsung ya. Setelah kita siapkan, untuk injeksi intravena secara langsung, kita perlu menyiapkan plester terlebih dahulu ya, untuk fiksasi setelah tindakan. Setelah semua siap, baru kita ke pasien.
Iya Bapak, alhamdulillah obatnya sudah saya siapkan. Baik, sebelum mulai tindakan, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak posisinya sudah nyaman seperti ini. Kita atur dulu posisi pasien yang nyaman ya. Ya Bapak, pertama nanti di sini akan saya berikan adalah obat antibiotik ya Pak, ceftriaxone 1 gram. Nanti akan saya suntikan melalui selang infus Bapak ya Pak ya. Nanti kalau Bapak merasa ada kurang nyaman, sakit sedikit, Bapak bisa tarik nafas dalam, kemudian dikeluarkan ya Pak ya. Baik Bapak, sebelumnya saya pasangkan dulu pengalasnya. Selanjutnya kita pasangkan pengalas di bawah area penyuntikan. Maaf ya Pak. Kemudian kita bisa dekatkan bengkok untuk sampahnya, dan kita dekatkan bak instrumen supaya kita lebih mudah. Iya Bapak, alatnya sudah siap. Saya tunjukkan ya Pak ya. Setelah alat sudah siap, maka kita pastikan dulu aliran infus ini menetes dengan lancar, tidak ada udara, kemudian tidak ada bekuan darah di selang infusnya, ya. Jadi di sini masih bagus. Kemudian untuk area penusukan intravena melalui infus ini sesuai dengan jenis infusion setnya. Ya, untuk yang terpasang pada klien ini ada tempat khusus, di sini ada lubang khusus ataupun ada media khusus ataupun saluran khusus untuk dimasukkan atau diinjeksikan. Ada juga yang dalam bentuk, misalnya di sini biasanya ada karet yang tempat untuk kita menyuntikkan jarumnya. Ya, jadi saya akan menyuntikkan melalui sanus ini. Setelah kita pastikan tidak ada bekuan darah, kemudian tidak ada udara dan aliran infus berjalan dengan lancar, untuk injeksi intravena melalui infus kita matikan dulu. Ya, alirannya. Selanjutnya kita desinfeksi area penusukannya. Selanjutnya kita ambil obatnya ya, dan kita tusukkan ke tempat yang sudah disediakan. Ya. Kemudian kita istirahat sedikit dan masukkan obat secara perlahan-lahan. Ya. Baik Bapak, tarik nafas ya Pak kalau sakit ya. Kita masukkan obat sambil kita melihat respon pasien ya. Apakah pasien ada respon nyeri, ada sesak, itu kita harus pelan-pelan karena ini melalui intravena. Jadi memasukkan obat harus pelan-pelan dan sesuai dengan respon pasien ya, jangan dipaksakan. Kita lihat aliran obatnya. Ya, setelah semua obat masuk, kita desinfeksi kembali sampai dicabut, kemudian menutup dengan teknik one hand. Ya, jadi untuk meminimalkan resiko cedera pada jari kita. Ya Bapak, alhamdulillah sudah selesai untuk pemberian obat intravena secara infus. Setelah obat masuk ke saluran infus, kita atur kembali tetesan infusnya. Kita nyalakan kembali dan diatur kembali tetesan infusnya ya, sesuai dengan yang sebelumnya ya. Ya Bapak, tindakannya sudah selesai. Saya rapikan dulu obat-obatnya ya. Jadi kita rapikan alat-alatnya. Setelah ini akan saya praktekkan injeksi intravena secara vena langsung ya, ke vena langsung. Di sini untuk injeksi intravena secara ke vena langsung, apabila tidak terpasang infus, kita bisa memilih vena yang yang besar ya, yang memudahkan kita dan meningkatkan rasa nyeri di pasien. Biasanya adalah di vena mediana cubitus di sini ya. Jadi kita pilih, kita lihat vena yang teraba besar menonjol. Nanti kita pasangkan tourniquet atau fiksasi kurang lebih 3-5 jari di atas area penusukan ya, seperti itu.
Baik, akan saya langsung praktekkan. Jadi Bapak, untuk obat satu lagi saya akan suntikan ke pembuluh darah vena Bapak di sini secara langsung ya Pak ya. Nanti biar redanya ini ada rasa sakit ya Pak, sakit yang berbeda dibanding dengan injeksi melalui infus. Tapi saya harap kerjasama dari Bapak untuk menahan sedikit rasa sakitnya tadi dengan cara tadi menarik nafas, menepaskannya supaya obatnya bisa masuk ya Pak ya. Sebelumnya saya pasang pemalas. Setelah sama seperti yang injeksi intravena melalui infus, setelah pasang pemalas, kemudian kita dekatkan bengkok, kemudian kita dekatkan bagi instrumen atau tempat alatnya, dan kita pilih vena yang akan kita suntikan ya. Dan kita minta Bapak atau pasien untuk mengepal. Bapak minta tolong mengepal ya Pak ya. Jadi kita pilih vena di sini, saya akan memilih di area vena di mediana kubik di sini. Setelah kita pastikan vena yang akan kita suntik, ya vena yang akan kita suntik, kita pasang dulu tourniquet di atas area bersama ya Pak. Kita pasang tourniquetnya, kita fiksasi untuk kencangkan. Ya, tourniquet ini membantu kita untuk memudahkan dalam melakukan tindakan. Ya. Kemudian kita siapkan dulu alkohol swabnya atau kapas alkoholnya. Ya, setelah siap, kita yakin untuk area penyuntikannya, kemudian kita baru siapkan obat yang tadi yang sudah kita siapkan. Pastikan nanti pada saat menusukkan posisi lubang jarum ini adalah menghadap ke atas ya. Ditusukkan sekitar 15-25 derajat ya. Selanjutnya setelah kita siap sudah fiksasi, yakinkan, baru kita desinfeksi dengan satu arah ya, dari atas ke bawah atau sirkular. Oke Bapak, saya akan masukkan daerah sini ya Pak ya. Kalau sakit nanti tarik nafas ya Pak ya. Kita desinfeksi dengan cara sirkular satu arah. Selanjutnya pastikan tidak ada udara. Posisi jarum menghadap ke atas, kita regangkan untuk fiksasi vena yang akan kita tusuk ya. Dengan cara diregangkan, regang, kemudian baru kita tusukkan 20-30 derajat. Bapak, saya tusukkan ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah masuk, kita sejajarkan, tangan kiri pindah memegang badan spek, dan kita aspirasi. Kita tarik, terlihat darah keluar, maka ini yakin sudah masuk vena ya. Selanjutnya sebelum dimasukkan kita buka dulu tourniquetnya. Lepas tourniquet, kepalanya lepas ya Pak, relax, tarik nafas ya Pak, saya masukkan. Lanjutnya kita masukkan atau dorong spek ini dengan perlahan-lahan untuk memasukkan obat. Tahan sedikit ya Pak, sebentar ya. Kita juga tidak lupa untuk melihat respon pasien ya. Tahan ya Pak. Ya, sedikit lagi. Ya, setelah obat semua masuk, kita ambil kapas alkohol atau alkohol swab. Selanjutnya kita simpan di titik penusukan dan kita tarik jarum dengan perlahan. Sambil kita fiksasi area penusukan, karena ini kita injeksi intravena, maka harus ditekan terlebih dahulu supaya terjadi clotting ya, supaya tidak terjadi perdarahan. Selanjutnya kita tutup hati-hati dengan gerakan one hand speknya. Selanjutnya kita simpan di bengkok dan kita fiksasi ya area penusukan dengan menggunakan plester. Ya Bapak, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Saya perhatikan dulu alat-alatnya.
Bapak. Atur kembali posisi pasien. Apa posisinya mau tidur lagi? Setelah atur kembali posisi pasien, kita rapikan dulu alat-alatnya dan nanti dokumentasikan. Apa saya izin untuk merapikan alat-alat dulu ya Pak ya. Kita buka handscoon dan kita cuci tangan. Selanjutnya kita evaluasi dan materi. Alhamdulillah Bapak, tindakan sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak? Tadi sakit sedikit ya Pak ya. Alhamdulillah jadwal pemberian obat antibiotik dan juga antiemetik sudah bisa kita lakukan ya Pak ya. Nanti Bapak akan ada jadwal pemberian obat lagi di jam 5 sore. Nanti saya kembali kemari untuk memberikan obat yang selanjutnya ya Pak ya. Baik Bapak, tindakan sudah selesai. Saya permisi dulu untuk ke nurse station. Nanti kalau ada apa-apa yang dibutuhkan, Bapak bisa menghubungi kami di nurse station. Ya, selamat istirahat Bapak. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum. Ya, itu tadi tindakan ataupun demonstrasi tindakan injeksi intravena yang sudah kita lakukan. Yang pertama tadi saya gabungkan injeksi intravena melalui selang infus, ya, jadi tidak melalui vena pasien langsung. Yang satu lagi adalah melalui vena pasien secara langsung. Tadi perbedaannya jelas terlihat ya. Jadi kalau untuk injeksi intravena melalui selang infus, tadi kita tidak perlu membawa tourniquet ataupun tidak perlu juga membawa plester ataupun bibit perbankannya karena dia sudah terpasang jalur pemasukan ataupun jalur pemberian obatnya ya. Tetapi kalau injeksi intravena secara langsung, kita memerlukan bantuan tourniquet untuk memudahkan kita melakukan pemberian obat intravena, dan juga kita memerlukan plester untuk fiksasi setelah kita melakukan injeksi intravena supaya tidak terjadi perdarahan dari dalam tubuh pasien. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran dalam melakukan tindakan pemberian obat khususnya injeksi intravena. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya atau pada demonstrasi selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.